Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi. Subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Muatan pelajaran adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak, perhatikan cerita berikut ini. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku. Kaya hasil kebun dan sayur mayur. Berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam menggunakan teknologi yang telah maju, menggunakan sumber pangan yang beragam. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Pengolahan hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Manfaat teknologi pangan adalah untuk menghasilkan makanan baru yang lebih tahan lama. Contoh teknologi pangan adalah pengeringan, pengawetan, dan pengalengan bahan pangan. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh pengolahan bahan pangan. Contohnya kacang kedelai. Kacang kedelai ini bisa diolah menjadi tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai. Contoh yang kedua dari pemanfaatan teknologi pangan yaitu pada susu sapi. Susu sapi ini bisa diolah menjadi mentega ataupun susu bubuk atau keju. Nah, anak-anak, contoh berikutnya dari pemanfaatan teknologi pangan yaitu pada daging sapi dan daging ayam. Pada daging sapi dan daging ayam ini kita bisa olah menjadi abon, bakso, sosis, nugget, ataupun makanan kaleng yaitu kornet. Anak-anak, selain contoh yang Bu Guru sampaikan tadi, masih banyak contoh makanan lain yang dapat diolah menggunakan teknologi pangan. Misalnya, buah-buahan diolah bisa menjadi manisan ataupun selai. Dan ikan bandeng yang diolah bisa menjadi bandeng presto. Dan lain-lain, masih banyak lagi contoh makanan yang diolah dengan teknologi pangan. Nah, anak-anak, dari pengolahan makanan tadi itu kalian bisa menikmatinya atau bisa kalian makan bersama dengan teman-teman. Perhatikan contoh berikut ini. Lani, Dayu, dan Siti memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman.
Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sekian materi yang Bu Ai sampaikan, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.